Yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini saya sedang berada di Kenal Coffee, tepatnya di Jalan Kiai Caringin, daerah Jakarta Pusat. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan suatu perenungan firman Tuhan dalam Injil Matius 5 pasal yang ke-20. Dikatakan demikian, jika keagamaanmu tidak melebihi daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka engkau tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, bagaimana kita memahami pernyataan Tuhan Yesus ketika dia sedang mengajar kepada murid-muridnya? Saudara, kenali dulu siapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Bagaimana kehidupan keseharian mereka di dalam keagamaan mereka. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang menjalankan keagamaannya begitu luar biasanya. Dia memahami isi daripada Taurat yang sebanyak 613 butir itu. Dia hafal daripada hukum-hukum yang tertera di dalamnya ini. Sangat memahami, sangat menguasai daripada isi Taurat ini. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lalu kalau kita kaitkan dengan pernyataan Yesus tadi, jika keagamaan kita tidak melebihi dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak layak masuk kerajaan surga. Apakah kita memahami bahwa keagamaan saudara dan saya harus lebih daripada keagamaan daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana kita harus lebih hafal isi Alkitab sepenuhnya, harus kita menguasai seluruh isi Alkitab ini sehingga kita layak masuk kerajaan surga. Saudara, bukan seperti itu kita memahami daripada pernyataan Yesus ketika dia sampaikan itu. Jadi saudara kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa Yesus tidak berkenan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini? Sudah tentu saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ketika mereka menjalankan keagamaan mereka itu menjalankan berdasarkan kewajiban dan berdasarkan hukum yang mereka patuhi. Mereka menjalankan keagamaan mereka berdasarkan rutinitas saja saudara. Sehingga Allah tidak berkenan dengan apa yang mereka lakukan dalam keagamaan mereka. Yang kedua, ketika mereka cenderung memahami, menguasai daripada Taurat itu, maka cenderung keagamaan yang mereka jalani, mereka senantiasa selalu menghakimi. Cenderung lebih banyak mereka menghakimi dibandingkan mereka mengasihi sesamanya. Oleh karena itu, keagamaan daripada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak berkenan di mata Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara keberkenanan kita masuk di dalam kerajaan surga itu bukan karena seberapa engkau mengetahui isi daripada Taurat atau seberapa engkau memahami isi daripada Alkitab, ataukah engkau hafal, ataukah engkau mungkin bergelar teologi tinggi. Bukan itu saudara. Tetapi keberkenanan kita masuk dalam kerajaan surga sudah jelas dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, oleh kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Jadi keberkenanan kita masuk di dalam kerajaan surga bukan hasil usaha dan kerja keras kita, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara sekalian. Oleh karena itu, sebagai calon warga kerajaan surga, bagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kita menjalankan keagamaan kita di dunia yang singkat ini? Sudah tentu yang Tuhan mau keagamaan kita jauh lebih baik dibandingkan keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti apa itu saudara keagamaan yang harus kita jalankan? Yang pertama saudara, keagamaan yang engkau jalankan hari-hari ini bukan berdasarkan rutinitas, bukan berdasarkan kewajiban, bukan karena engkau sedang memenuhi hukum-hukum Tuhan dalam hidupmu,
Tetapi keagamaan yang engkau jalankan hari-hari ini, engkau menjalankan itu semua karena cinta kasihmu kepada Tuhan Allah. Karena engkau mengenal siapa Tuhan Allahmu yang engkau sembah, yang engkau puji dalam hidupmu, maka engkau mencintai dan mengasihi Dia dalam hidupmu. Kalau dasarnya engkau menjalankan keagamaan, dasarnya kan engkau mencintai Tuhan Allahmu, mengasihi Tuhan Allahmu, pasti apapun keadaanmu hari ini, baik engkau susah, baik engkau senang, baik engkau menderita, bergumul, sukacita, engkau tetap setia mengiring Tuhan. Beda saudara, kalau engkau menjalani keagamaanmu hanya berdasarkan kewajiban, berdasarkan engkau memenuhi hukum-hukum Tuhan, suatu kali engkau akan jenuh, suatu kali engkau akan bosan, suatu kali engkau akan gagal karena engkau merasa jenuh melakukan ini semua. Tetapi kalau dasarnya engkau mengasihi dan mencintai Tuhan Allah, engkau tidak akan pernah bosan, engkau tidak akan pernah jenuh, engkau tidak pernah akan lupa melakukan ini semua karena engkau memiliki kerinduan, karena engkau mengasihi dan mencintai Tuhan Allah. Inilah keagamaan yang Tuhan kehendaki. Kenangkan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, keagamaan yang seperti apa yang Tuhan kehendaki buat kita semua calon warga kerajaan surga di langit baru dan bumi yang baru. Kalau yang pertama, keagamaanmu berdasarkan cinta kasih kepada Tuhan Allahmu. Yang kedua, engkau menjalankan keagamaanmu itu didasari oleh ucapan syukur. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang mengucap syukur oleh karena sesuatu yang memuaskan, menyenangkan jiwanya. Bukan seperti itu saudara. Kalau engkau hari ini menjalankan keagamaanmu, ibadahmu, dasari itu sebenarnya ucapan syukur pada Tuhan Allah. Karena engkau sudah diperkenankan oleh karena kasih karunia Tuhan, engkau diselamatkan. Itulah ucapan syukurmu sebagai satu dasar dalam kehidupan. Kalaupun engkau susah, kalaupun engkau menderita, kalaupun engkau bergumul, engkau tetap setia dan mensyukuri atas kasih karunia Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pastikan bahwa keagamaanmu, ibadah yang kau jalankan hari-hari ini disertai ucapan syukurmu kepada Tuhan Allahmu. Karena kasih setianya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya begitu melimpah dalam hidupmu, sehingga engkau diperkenankan menjadi warga kerajaan surga di langit baru dan bumi yang baru. Yang ketiga saudara, keagamaan seperti apa yang Tuhan kehendaki buat kita dan saya hari-hari ini dalam menjalankan keagamaan kita? Sudah tentu. Yang ketiga, keagamaan yang engkau jalani hari ini harus engkau praktekkan, harus engkau implementasikan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalau keagamaanmu engkau praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari, maka kasih Kristus akan nampak dalam kehidupanmu. Engkau bukan menjadi orang yang hanya pintar secara kognitif, pintar hanya sebagai pengetahuan, pintar hanya dalam berbicara firman, tapi engkau harus pintar dalam mempraktekkan kehidupanmu. Gaya hidupmu harus dilandaskan karakter ilahi hadir dalam hidupmu. Kasih Kristus harus hadir dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat bagaimana hidupmu bukan hidup yang menghakimi, tapi hidupmu di dalam menjalankan keagamaan didasari oleh kasih Kristus. Hidup yang penuh mengasihi terhadap sesamanya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pastikan buat kita semua bahwa sebagai calon warga kerajaan surga di langit bumi dan baru, kehidupan keagamaan kita harus melebihi kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jangan keagamaan kita hanya didasarkan oleh rutinitas dan kewajiban. Jangan keagamaan kita hanya pintar berteori, pintar menghakimi, tapi tidak pintar kita menerapkan dan melakukannya sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastikan keagamaanmu didasarkan oleh cinta kasih kepada Tuhan Allah. Pastikan keagamaanmu didasari oleh ucapan syukurmu kepada Tuhan Allahmu yang memperkenankan engkau oleh karena kasih karunia-Nya engkau diselamatkan. Pastikan juga keagamaanmu engkau praktekkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun engkau berada. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kesadaran buat kita untuk kita memahami apa yang diperkatakan Yesus buat kita semua lewat firman Tuhan ini.
Shalom, Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.